Halo teman-teman, selamat datang kembali channel Bobsor. Jadi apa kabar kalian semua? Sebelum video ini lanjut, gue harus disclaimer dulu. Disclaimer bahwa semua yang ada di video ini adalah murni opini gue pribadi dan pengalaman gue pribadi. Tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling salah. Kita bisa agree to disagree. Dan ketika terjadi kita berselisih paham ya atau ketidaksepakatan, maka kita bisa agree to disagree, move on dan tetap temenan. With that being said, mari kita mulai videonya. Sesuai judul, video ini lebih mengarah kepada sebuah topik di mana ketika harga di market lokal mahal dan jauh lebih mahal dibanding kita suka membandingkan terhadap marketplace yang lain kan. Salah satunya adalah marketplace yang favorit kita semua, eBay. Ketika harga di Tokopedia, seller-seller di Tokped itu ya menjualnya jauh lebih mahal daripada eBay, apakah itu wajar? Oke. Pertama kita harus sadar dulu bahwa sah-sah aja semua seller mau jual harga berapapun sah. Itu dulu biar kita sadar ya, nggak ada yang kita nggak bisa ngatur harga pasar gitu. Kedua, kita ambil contoh ini sebuah credit cards ya. Kita nggak usah lihat kartunya apa, tapi kita bisa lihat bahwa credit cards itu adalah sebuah hal yang baru di Indonesia. Mungkin beberapa pemain atau beberapa kolektor udah ngerti tentang hal ini. Tapi belum semuanya kan. Dan ini barang-barang seperti credit cards gini masih sangat jarang di Indonesia. Hitungan jari lah. Otomatis di situ ada variabel scarcity. Setelah itu kita lihat lagi barangnya sendiri. Kayak contoh Pokemon Expedition 2002. Oh, rarity-nya inherent. Saat itu E-Series tuh salah satu set Pokemon yang super rare karena dia punya print itu super sedikit. Spesimennya Bulbasaur, Kanto Starters kan. Bulbasaur, Squirtle, Charmander itu selalu demand premium. Kondisi ini nilainya 9 bukan 10, but still it's mint. Karena near mint aja itu sometimes fresh from the packs. Jadi variabel-variabel yang sudah gue jelaskan di video sebelumnya, sedikit reminders, ada scarcity, ada kondisi, ada rarity, dan spesimennya apa, itu membentuklah sebuah harga. Karena demand-nya tinggi, supply-nya rendah, otomatis harganya mahal. Tapi ketika kita lihat, masa sih harganya harusnya kan gak semahal itu. Karena let's say ya, kita asumsikan semua variabel tadi kita hitung dan terbentuklah sebuah harga. Harga yang bisa menjadi acuan kita semua. Tapi biasanya di Indonesia harga itu melebihi daripada harga yang sudah kita set misalnya. Apakah itu wajar? Menurut gue wajar. Karena teman-teman harus ingat, ketika teman-teman import sendiri dari luar negeri gitu ya, karena aku nggak mau beli di Tokped gitu, aku import sendiri aja ya, by all means. Tapi kalian harus ingat ada risiko-risiko yang perlu kalian tahu, dan risiko-risiko itulah yang terkapitalisasi menjadi harganya lebih mahal lagi ketika kita bicara barang tersebut ada di Indonesia. Gua akan mengambil contoh sebuah video games yang gue punya, Fire Emblem. Ini variabel-variabel tadi tuh yang kita sebut di contoh seperti Bulbasaur ini, itu udah take all the boxes. Spesimennya, judul gamenya super bagus. Kondisi segel. Ini segelnya juga bukan segel setengah-setengah ya. Nggak yang kayak segelnya bolong, kotor, penyok. Kondisi boxnya penyok atau apapun gitu, enggak, kondisi udah bagus. Rarity-nya super inherent. Tahun 2003 semua orang saat itu yang punya Game Boy Advance adalah anak kecil, mostly ya.
dibuka. Jadi yang kondisi masih segel itu sangat-sangat sulit dicari. Asumsinya kalau kita melihat eBay, harga game ini berapa sih? Oh, variasi. Mulai dari 700 US dollars bisa sampai 1000 US dollars. Karena kondisi mempengaruhi. Tapi ketika ini di Indonesia, asumsilah gue mau jual ini, gue akan jual jauh di atas 1000 US dollars. Mungkin gue bisa jual di 1400 US dollars, 1300 maybe. Apa alasannya? Apakah karena aku ingin untung? Gini, seperti yang gue udah jelaskan, selain nilai-nilai variabel yang ada melekat di game ini, tapi ada variabel lain yang nggak terlihat. Pertama adalah risiko kita ditipu. Jadi ada variabel-variabel lain itu gue sebutnya sebagai risiko ya. Dan risiko ini gue akan jabarkan gue bagi dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah variabel kita ditipu. Ketika kalian beli di luar negeri, biasanya cuman berdasarkan foto kan. Wah, ngelihat fotonya bagus nih. Apakah yakin begitu dikirim sesuai dengan foto? Belum tentu. Mungkin bukan nipu, tapi bisa aja kita yang teledor dan kita nggak hati-hati. Kita cuman melihat fotonya bagus, tapi dengan angle yang berbeda, dengan lighting yang berbeda, akhirnya terlihat bagus, ternyata ada dent di sini atau ada penyok, hal-hal seperti itulah. Itulah yang membuat kita harus hati-hati, dan itu risiko yang pertama. Yang kedua, asumsinya seller tersebut udah super baik nih, ngasih foto, kooperatif banget, ngasih video, bahkan ngasih tahu, ini ada dent di sini sedikit, ini itu. Dan kita ngerasa cocok nih, barangnya cocok, harga masuk, kita angkut. Masih ada risiko lanjutannya, shipping and handling. Shipping, kita bisa milih tuh dari mulai yang super ngehe sampai super bonafit. Tapi kembali dari harga paling murah sampai harga paling mahal. Nah, harganya di sini udah mulai melekat tuh. Ketika kita bicara shipping yang murah, bisa aja barangnya hilang nggak nyampe. Bisa aja tahu-taunya dia handlingnya aneh gitu. Udah boxnya rapi-rapi dari seller, ternyata dia asal ngelempar aja, buang sana buang sini, ditiban dengan barang lain. Kita nggak tahu kan. Kita hanya bisa modal iman dan kepercayaan. Asumsi harga yang paling mahal pun, jaminan apa itu belum tentu. Jaminan apa itu sampai, belum tentu. Even though kita udah pakai insurance, kita udah pakai tracking, kenyataannya apa? Gue pernah beberapa kali kok udah pakai shipping yang bagus, good, kualitasnya bagus, pakai asuransi, nyampenya ke Taiwan. Ngurusnya juga susah, lama, nggak segampang itu. Barang yang hilang, asuransi, ngurusnya juga lama, super lama. Ditutup dulu ininya kita, account kita. Kita harus email-emailan, kita harus kasih tahu, kita harus kasih bukti-buktinya, dan pencairannya juga lama. Jadi nggak worth the time menurut gue. Tapi tetap, gue sering melakukan import itu bukan karena harganya lebih murah, enggak, tapi karena tidak ada di Indonesia. Sedangkan ketika ada di Indonesia, mau harganya lebih mahal, gue nggak ada masalah. Karena gue sadar akan risiko-risiko itu dan gue pernah mengalami. Abis dari shipping handling, nyampe ini ke Indonesia, selamat, baca di trackingnya, sudah sampai di Cengkareng. Apakah masalahnya kelar di situ? Belum tentu. Bisa aja dibuka sama bea cukai, cuman ngeliat gitu ya, barangnya apa, boxnya dibuka. Terus udah gitu dia cuma ngeliat sana sini, ditaruh lagi, taruhnya juga nggak bener, numpuk-numpuk dengan asal. Nyampe rumah kita, kondisinya tidak sesuai. Udah gitu, kalian kalau beli barang satuan, dengan ongkirnya juga dihitung satuan, mahal jatuhnya. Makanya kita sekalian biasanya. Kayak gua gitu ya, gua jajan banyak games, kartu, buku,
hampir tiap 2 minggu tuh pasti akan ada barang yang datang, dan itu udah kayak box super gede gitu biasanya. Dan ketika itu datang, nah itu cukup dakdikduk karena sometimes gue beli ini harga MSRP dulu banget, taruh di US, oh ini saatnya kirim lah. Tapi kadang bea cukai itu nggak tahu ini barang harga berapa, jadi dia cuma ngeliat aja di eBay dan akhirnya dipukul rata. Oh ini sekarang harganya let's say $1.000 gitu. Dengan barang-barang yang lain dikombinasi akhirnya lebih dari $1.500, maka kena pajak istimewa. Nah itu super pahit, super ngehe. Jadi risikonya banyak. Pertanyaannya apakah ini cuma teori? Enggak. Gue tuh Fire Emblem ya, gue jujur punya beberapa. Ada mungkin 5-6. Tapi gue akan mengambil satu contoh yang kondisi paling bagus dan kondisi paling buruk. Ini worst conditionnya nih. Ini adalah Fire Emblem juga, segel man. Ini dulu gue beli-beliin nih. Segel-segelan Fire Emblem, harganya saat itu paling ya sekian ratus US dollar lah. Variasi ya. Dan ini gue beli. Nyampe ke Indonesia begini, kayak kelindes truk man. Pertanyaannya salah siapa? Gue bisa jamin ini bukan salah sellernya, karena sellernya adalah seller gue udah lama transaksi, udah bisa dibilang temen. Dan setiap transaksi dia udah ngerti karena sama-sama kolektor. Biasanya akan dikasih case seperti ini, terus di bubble wrap lagi. Walaupun kita boxnya gede ya, tapi dia akan naruhnya disekat-sekat lagi, dibikin tulang pakai kardus gitu. Wah super bagus lah. Tapi ketika itu datang, hanya Fire Emblemnya aja yang nggak ada ininya, nggak pakai bubble wrap, dan boxnya tuh udah kayak acak adut gitu. Ada beberapa barangnya lagi kena lah, tapi ini yang paling parah karena dia cuma naruhnya nggak berdiri gini, cuma jadi dikeluarin, ditumpuk, maksudnya apa ya, dikeluarin, ini ditaruh paling bawah dan sisanya cuma ditumpuk sama dia, kayak udah aneh banget. Bisa jadi tuh bea cukainya. Sekarang kalau udah kayak begini, mau apa gitu? Kita nggak bisa apa-apa kan? Insurance, ya barangnya udah nyampe Indonesia, FOB gitu kan, udah nggak bisa diapa-apain. Shipping, ini gue nggak bisa nunjukin barangnya ya, karena ya nggak ada barangnya, hilang. Barang gue tuh banyak hilang. Gue dalam setahun itu bisa mengalami kerugian lebih dari 2.000 US dollar kayaknya dengan barang-barang kayak gini. Bahkan potensialnya ada yang lebih loss lagi. Mungkin bagi yang pernah lihat post gue di story Instagram gitu ya tentang PWCC, gue pernah kehilangan sebuah barang PSA 10 First Edition Suicune Neo Revelation First Edition loh. Itu cuman apa ya, populasinya tuh nggak nyampe 20 I do believe saat itu, dan gone, hilang, nggak bisa diapa-apain. Insurance wah susah banget, di tracking nyampe ke Taiwan, balik lagi, kenapa nggak bisa langsung ke Indonesia, balik lagi dulu ke US. Wah gila, ribet, super ribet banget. Itulah kenapa makanya ketika ada di marketplace Indonesia, barangnya ada nyampe, kayak let's say ya, kita tahu orang yang jual, hubungin Gojek instan, kelar, enak. Atau kita COD deh, kita lihat dulu barangnya, kalau barangnya itu super mahal kan, aku pengen lihat dulu, mungkin kita bisa tawar-tawaran, wiggle room gitu ya untuk harga, dan kita cari jalan tengah yang nyaman untuk kedua belah pihak. Inilah alasan kenapa yang punya sentimen gak usah beli di Indonesia, harganya kemahalan, mendingan import sendiri dari luar. Yaitu sih pilihannya dua. Belum pernah import sendiri langsung sendiri gitu ya, benar-benar urus semua sendiri, atau menurut gua kurang sering. Karena mungkin sekali dua kali everything's good, no problem. Tapi kalau udah sering kayak gue, masalah pasti akan muncul. Ini tuh berarti udah potensi lossnya berapa? Ini udah $1,000 US gitu.
inilah yang terjadi, it is what it is. Makanya kenapa gue suka bilang bahwa kadang ya kita nggak perlulah hegel-hegel harga, tawar-tawar. Kayak misalnya ada harga, let's say nih, ada sebuah kasus ya, gue harus shout out ya untuk kalian tahu lah, yang mungkin yang nonton gitu ya, gue nggak perlu sebut nama. Tapi intinya gini, dia sempet cerita sama gue jual barang dengan harga yang menurut gue udah super bagus. Kita ambil aja contohnya ETB lah. ETB dengan harga super bagus tapi masih bisa ditawar lagi yang kayak nggak masuk akal. Ya kita sebagai buyer juga bukan masalah kita punya duitnya berapa, enggak. Tapi kita juga harus mikir bahwa kadang keuntungan yang didapat dari seller tersebut tuh harganya juga nggak, marginnya nggak tinggi kadang. Karena mereka kadang spending lebih untuk menghilangkan risiko-risiko itu. Pengirimannya yang bagus, pengirimannya yang cepat, sellernya juga bonafit, dan sellernya sendiri mungkin harganya jualnya mahal, apapun itulah. Tapi yang jelas ini adalah reminder buat teman-teman agar berhati-hati. Bukan artinya kita jangan import barang, no, enggak. Tapi inilah resiko yang bisa terjadi kadang kalau kita merasa bahwa gampangan ngambil dari luar. Jadi buat gue pribadi ini apa ya, ada sih yang nawar ini dengan super murah karena mereka mau dalamnya masih bagus, lalu di kanibal cari boxnya yang masih bagus, yang second yang bagus gitu ya, atau cari boxnya aja di US dan akan menjadi complete inbox atau CIB yang bagus juga. Tapi ini gue nggak jual karena ini menjadi reminder aja buat gue bahwa kadang ketika kita memutuskan untuk import, risiko-risiko inilah yang ada. Jadi kembali gue bisa ingatkan atau gue bisa sarankan, ketika ada barang tersebut di Indonesia, menurut gue kalau kalian cocok dengan barangnya tapi harganya lebih mahal sedikit, selalu ingat bahwa ada risiko-risiko yang terkapitalisasi di situ. Kalaupun harganya masih jauh lebih mahal dan gak wajar mahalnya, pilihannya dua kan. Satu, kalian mau nabung atau mau nawar, ya terserah. Tapi nawar juga harus tahu diri sih menurut gua. Hegel harga tuh jangan terlalu ngehe lah. Dan yang kedua adalah ya udah nggak usah beli, cari barang lain karena masih banyak lagi kan barang-barang lain yang menyenangkan. Nggak usah kacamata kuda fokusnya itu doang gitu. Jadi ini aja videonya. Mohon maaf nih sangat membosankan, tapi seenggaknya ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman, siapa tahu bagi teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan yang serupa. Jadi terima kasih yang sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk di subscribe, likes, comments, shares, dan sampai gue mendapatkan hands on EV Heroes Indonesia, maka nanti gue akan mengadakan giveaway. Karena menurut gue giveaway-nya udah long overdue banget ya. Yang tadinya mau baginya Towering Perfection, booster Towering Perfection, tapi malah jadi EV Heroes Indonesia karena banyak yang DM gue lebih suka itu. Tapi baru keluar tanggal 1 Oktober. Tapi tenang aja, gue akan tepatin janji gue. Jadi hopefully gue bisa dapatnya lebih cepat. Jadi terima kasih yang sudah menonton videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan this is Bobsor, sign out. Thank you guys.